Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang vaksin. Teman-teman, apabila kalian sakit, hal yang pertama yang kalian lakukan pasti minum obat. Namun, apabila seluruh dunia sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya ini, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan kita adalah diciptakannya sebuah vaksin. Hampir seluruh 100 negara di dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin. Pertanyaannya, seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak video ini ya, dengan cara tekan tombol merah yang ada di bawah kanan HP kalian. Teman-teman, untuk mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui dulu ya, proses pengembangan vaksin itu sendiri. Tahapannya kita bagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu fase penelitian, dan yang kedua fase preklinis, dan yang ketiga fase uji klinis. Kita pahami dulu yuk fase yang pertama, yaitu fase penelitian. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus teman-teman, dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Biasanya pada fase ini binatang seperti tikus, monyet, digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Kemudian fase yang kedua yaitu fase preklinis. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektivitasannya. Fase ini penting teman-teman untuk memastikan tidak hanya efektif tetapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini teman-teman. Yang ketiga yaitu fase uji klinis. Fase ini kita bagi lagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu uji coba fase 1, uji coba fase 2, dan uji coba fase 3. Apa itu uji coba fase 1? Uji coba fase 1 adalah untuk melihat reaksi sistem imun teman-teman dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Selanjutnya, uji coba fase 2. Uji coba fase 2 ini melibatkan ratusan subjek untuk diuji coba teman-teman dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir adalah uji coba fase 3. Uji coba fase 3 ini melibatkan lebih dari 1.000 subjek untuk diuji coba teman-teman dan memfokuskan pada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan yang langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, atau biasa yang disebut dengan izin BPOM. Kemudian didistribusikan dalam skala yang besar teman-teman. Apabila kita melihat sejarah penelitian, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun. Tetap relatif lama ya. Tetapi jangan pesimis teman-teman, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dengan pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Beberapa ahli memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan bulan 2021. Namun ini semua masih perkiraan teman-teman. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui tentang COVID-19. Dan hal yang paling penting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut adalah aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan.
Maka apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain, kalian tahu harus berterima kasih dengan siapa ya teman-teman. Sekian untuk video kali ini, semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa tulis pendapat serta pertanyaan kalian di kolom komentar teman-teman. Dan jangan lupa tinggalkan like, subscribe, aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.